Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Saya Muhammad Khairul Umam, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Pekalongan. Bertugas sebagai guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di SMP Negeri 3 Kandang Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata saya. Budaya positif. Aksi nyata modul 1.4. Rancangan aksi nyata program budaya positif. Yang pertama 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian berbusana rapi, sholat berjamaah, dan program literasi. Latar belakang, seharusnya sekolah memiliki budaya yang merupakan keyakinan dan kesepakatan seluruh warga sekolah. Agar budaya tersebut tumbuh, perlu diterapkan kebiasaan yang mendukung adanya rancangan program budaya sekolah yang baik disertai dengan kolaborasi dan komitmen bersama, dan harapannya mampu mewujudkan budaya positif yang baik di sekolah. Tujuan, semua murid menjadi pribadi yang baik, religius, dan mampu mempraktikkan budaya literasi dan peduli lingkungan serta berakhlak mulia. Tolak ukur dan dukungan. Tolak ukur, murid terbiasa dan biasa melaksanakan literasi sesuai jadwalnya, berpakaian bersih, rapi, dan menerapkan 5S, melaksanakan sholat berjamaah. Dukungan dari kepala sekolah, guru, murid, semua warga sekolah, dan wali murid. Lini masa tindakan. Sosialisasi budaya positif dan hasil penerapan di kelas. Kemudian kesepakatan dan penyusunan program budaya positif. Kemudian kolaborasi dengan rekan guru, dan monitoring program evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Aksi nyata. Membangun keyakinan kelas. Budaya sholat berjamaah. Budaya literasi. Budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Budaya berpakaian rapi. Dari kamera Pak, dari kamera kelihatan. Bapak Ibu, saya posisinya di SMP Negeri 3 Kandang Serang. Ini posisinya di SMP Negeri 3 Kandang Serang. Nanti kalau ada pertanyaan jangan sulit Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Bisa mulai ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru SMP Negeri Karangan Serang. Saya Muhammad Hairul Umam akan menyampaikan sosialisasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan di pagi hari ini bisa lebih semangat lagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya. Mudah-mudahan hari ini selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk saya awali biar lebih semangat lagi, saya punya tepuk P5 atau profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti agar bisa nanti diterapkan di murid-murid panjenengan. Ya, Bapak Ibu nanti tidak usah berdiri, duduk saja di situ. Saya akan memberikan contoh tepuk P5 biar semangat nih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Untuk tepuk P5 profil pelajar Pancasila nanti bisa diikuti agar bisa diterapkan ke anak-anak didik kita agar lebih semangat lagi. Ini Bapak Ibu, tepuk P5 project penguatan profil pelajar Pancasila 5. Tepuk P5, yes, luar biasa, hebat, mantap. Itu ya Bapak Ibu ya. Bisa ya? Ya, dicoba dulu latihan Bapak Ibu. P5 ya, penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Oke, bisa dimulai ya, mengikuti saya saja. Siap ya? 1, 2, 3. Tepuk P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tepuk P5, yes, luar biasa, mantap. Tepuk tangan. Terima kasih. Iya, diulangi, nggak usah. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, saya akan menyampaikan aksi nyata budaya positif di SMP Negeri Karangan Serang. Yang pertama, penyebaran pemahaman dan penerapan pembelajaran budaya positif. Konsep inti dari budaya positif adanya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk perubahan paradigma belajar dengan pembelajaran paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada tadi berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, serta beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut untuk miskonsepsi tentang teori kontrol. Adanya ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Adanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ada mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini ada bagiannya Bapak Ibu. Untuk stimulus respon melawan teori kontrol ada pandangan tentang dunia,
stimulus respon tentang dunia, kemudian teori kontrol tentang dunia. Ini ada beberapa contohnya. Selanjutnya untuk disiplin positif, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilaksanakan atau dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri. Kemudian sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak atau murid sehingga untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Dalam kurikulum Merdeka ini kita tidak boleh menghukum maupun memberikan hadiah Bapak Ibu kepada murid. Itu tidak boleh menghukum ataupun memberi reward. Itu tidak boleh kalau di kurikulum Merdeka. Lanjut, untuk kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup yang pertama, yang kedua kasih sayang sama manusia, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan atau freedom, yang terakhir kesenangan. Sebagai contoh misalnya bertahan hidup ada makan, minum, tempat tinggal dan lain-lain. Contoh kasih sayang ada siswa cari perhatian. Mungkin ada Bapak Ibu guru muridnya yang cari perhatian, itu termasuk kasih sayang sama manusia. Penguasaan, siswa yang ingin menang sendiri dan ingin merasa paling hebat. Kemudian di kebebasan, siswa tidak ingin tertekan atau bebas dan merdeka. Kesenangan, siswa ingin menemukan kesenangan dalam pembelajaran. Muncullah motivasi perilaku manusia, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ekstrinsik itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Untuk motivasi intrinsik atau dari dalam, itu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini ada 2 Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan. Dari awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kita tidak boleh menghukum dan tidak boleh memberikan hadiah kepada murid. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Itu termasuk hukuman. Yang kedua, penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, atau kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya, untuk konsepsi atau disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini gantinya tadi hukuman dan reward. Ini sebagai ganti konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Untuk restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dan terakhir murid bersemangat. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid yaitu ada pengertian restitusi dan ciri-ciri restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ada ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasar, tindakan fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi apabila ada murid Bapak Ibu guru yang
nakalnya kelebihan tidak boleh dihukum. Yang pinternya kelebihan tidak boleh dikasih reward atau hadiah. Cukup dengan restitusi dan konsekuensi saja, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Untuk perbedaan, contoh siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini adanya hukuman guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ini contoh, Bapak Ibu. Guru marah dan murid menjadi takut. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Selanjutnya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. 5. Posisi kontrol. Ini ada penghukuman, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada 5 posisi kontrol. Contoh posisi kontrol dulu, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Untuk hukuman, hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ini salah satu contoh tidak boleh dihukum muridnya. Sebagai gantinya adalah sebagai restitusi atau tadi konsekuensi, yaitu membuat rasa bersalah. Saya lanjutkan untuk posisi kontrol manajer. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera seperti tadi, Bapak Ibu. Posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu sebagai pertanyaan pemantik agar murid anak didik kita sadar, menyadari bahwa dia memang bersalah dan sadar akan tanggung jawabnya. Ini ada posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai contohnya, Bapak Ibu. Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian penghukuman. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Dilanjutkan dengan posisi manajer. Dan ini yang selanjutnya, kenapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ada perbedaan, Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Yang pertama, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat pembentukan keyakinan kelas. Sebagai contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 8, yaitu kesepakatan kelas sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak Ibu. Yang pertama, kalau saya mata pelajaran penjas orkes, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, saya menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas pada murid, yaitu yang pertama, tidak boleh membawa HP, itu sudah kesepakatan kelas. Kemudian yang sudah saya terapkan, yang kedua, saat praktek jam penjas harus memakai seragam olahraga lengkap dan bersepatu olahraga. Kemudian apabila ada yang sakit atau ada keperluan yang lain, bisa izin ke Bapak Guru mapel, termasuk kalau mapel saya berarti pada saya Pak Umar. Itu sudah berjalan tahun lalu, alhamdulillah lancar. Saya lanjutkan untuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai contoh segitiga restitusi, saya sudah menerapkan, sebenarnya Bapak Ibu guru sudah menerapkan, cuman kan ini mungkin istilah baru, tapi saya yakin Bapak Ibu guru sudah menerapkan di kelas masing-masing. Sebagai contoh, misalnya di kelas jam istirahat ataupun jam mapel kosong, anak-anak bermainan bola atau bermain bola di dalam kelas. Nah, itu kita bisa mengingatkan, nanti bisa ditindak, dipanggil anak tersebut, kita terapkan dengan segitiga restitusi. Ada memvalidasi kesalahan, kemudian membuat keyakinan, itu bisa dipecahkan masalah tersebut.
Nah ini menstabilkan identitas yang pertama Bapak Ibu. Nanti anak tersebut tadi ya kasusnya, kasus pertama anak-anak jam kosong atau jam istirahat bermain bola di dalam kelas, itu kita panggil dengan memvalidasi kesalahan, kemudian membuat keyakinan itu bisa dipecahkan masalah tersebut. Nah ini menstabilkan identitas yang pertama Bapak Ibu. Nanti anak tersebut tadi ya kasusnya, kasus pertama anak-anak jam kosong. Pertama adalah menstabilkan identitas. Kita panggil, kita ajak dialog atau ajak diskusi kenapa anak tersebut bermain bola di dalam kelas. Kita arahkan Bapak Ibu, tidak boleh dimarahi. Kalau bermain bola di luar lapangan tidak boleh di dalam kelas. Dan kita ingatkan kembali kesepakatan kelas dari awal yang sudah kita terapkan. Ada validasi tindakan yang salah. Kita ajak bicara anak tersebut agar anak-anak itu bisa berkomunikasi dengan baik dan terbuka serta sadar Bapak Ibu. Yang dilakukan itu merupakan kesalahan. Jadi anak tersebut terbuka, sadar dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan tersebut tadi. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Tadi yang sudah saya sampaikan, kasus pertama bermain bola di dalam kelas, murid tersebut jangan dimarahi Bapak Ibu, tetap diajak berdialog sehingga anak-anak terbuka. Kemudian ada solusi tersebut adalah membangun, menyadarkan anak tersebut agar tanggung jawab terhadap tindakannya. Nah ini Bapak Ibu, ini saya dokumentasikan contoh penerapan segitiga restitusi. Kemudian ada testimoni siswa dengan segitiga restitusi. Ini salah satu testimoni siswa atau murid selama penerapan segitiga restitusi. Yang disampaikan dengan merumuskan atau menerapkan segitiga restitusi tersebut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita panggil, kita ajak dialog atau ajak diskusi kenapa anak tersebut bermain bola di dalam kelas. Kita arahkan Bapak Ibu, tidak boleh dimarahi. Kalau bermain bola di luar lapangan tidak boleh di dalam kelas. Dan kita ingatkan kembali kesepakatan kelas dari awal yang sudah kita terapkan. Ada validasi tindakan yang salah. Kita ajak bicara anak tersebut agar anak-anak itu bisa berkomunikasi dengan baik dan terbuka serta sadar Bapak Ibu. Yang dilakukan itu merupakan kesalahan. Jadi anak tersebut terbuka, sadar dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan tersebut tadi. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Tadi yang sudah saya sampaikan, kasus pertama bermain bola di dalam kelas, murid tersebut jangan dimarahi Bapak Ibu, tetap diajak berdialog sehingga anak terbuka. Kemudian ada solusi tersebut adalah membangun, menyadarkan anak tersebut agar tanggung jawab terhadap tindakannya. Nah ini Bapak Ibu, ini saya dokumentasikan contoh penerapan segitiga restitusi. Kemudian ada testimoni siswa dengan segitiga restitusi. Ini salah satu testimoni siswa atau murid selama penerapan segitiga restitusi. Yang disampaikan Riansah kelas 8B. Saya merasa nyaman dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Umam. Saya juga senang memecahkan masalah dan mendapatkan solusi dari Pak Umam. Ketika saya melakukan tindakan yang kurang baik, saya tidak dimarahi, tetapi diberikan penghargaan dan kesadaran diri untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Sebagai penutup Bapak Ibu Guru, dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, terutama ya, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu Guru, itu yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif di sekolah kita.
Kemudian saya buka, misalkan ada masukan atau pertanyaan, silakan Bapak Ibu Guru. Semoga saya bisa menjawab dengan baik. Pak Ikra, mungkin ada pertanyaan Pak Ikra? Mungkin Pak Ikra silakan. Sebagai guru BK bimbingan konseling. Materi yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Khairul Umam cukup baik ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus memiliki sikap dan perilaku pendidikan yang seperti itu, yang mana kita berusaha untuk supaya jangan menjudge atau menilai siswa ini salah, ini sebuah hukuman, ini apa yang membuat siswa itu tidak merasa dihargai atau apa. Jadi yang sudah saya terapkan memang kurang lebihnya sama seperti itu Pak Mam, agar siswa itu kita mampu diajak untuk komunikasi, bicara terbuka. Jadi apa yang kita ikuti alur pikiran siswa, apa yang kira-kira mana yang baik yang bisa diikuti, mana yang kurang pas, kurang tepat untuk dilakukan. Seperti contoh memang untuk tadi yang disampaikan Pak, contoh Pak Kepala Sekolah, memang tidak mudah kita mengetahui latar belakang intuisi anak ini. Kita harus menyelesaikan sampai akar-akarnya, memang tidak mudah. Kayak anak misalnya sering terlambat, sebabnya kenapa? Kalau kita ini anak beberapa kali terlambat, ada contoh sebuah video yang mana guru itu memukul anaknya, telapak tangannya ya atau apa. Kalau kita sekarang udah nggak ada ya guru seperti itu, tapi mungkin melalui omongan-omongan, perkataan-perkataan yang keras, yang sedikit yang kasar atau menyinggung perasaannya, memang untuk memperdalam latar belakang anak itu memang tidak mudah, perlu ke telatenan. Namun kita semua mencoba, ayo sama-sama mendalami itu semua kita, karena kadang apa yang disampaikan anak itu memang kita tidak langsung harus percaya itu saja. Namun kita semua satu anak tersebut menyampaikan ke guru A dan guru B ke C, kita rangkum, kita jadikan satu, kita podcast. Kalau itu keterangan itu sama, berarti memang seperti itu adanya. Mungkin itu aja Pak. Mungkin terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus Bapak Ibu untuk Pak Ikra. Terima kasih Pak Ikra selaku guru bimbingan konseling. Penguatan ya Pak, tadi tidak tanya tapi penguatan ya Pak terhadap istilah barunya segitiga restitusi. Jadi kita sebagai guru tidak boleh menghukum ataupun tidak boleh memberi hadiah. Itu perlu kita garis bawahi Bapak Ibu guru, karena tadi sudah saya kasih contoh termasuk penguatan dari Pak Ikra. Terima kasih bahwa murid itu punya potensi masing-masing. Kalau memang nakal ya kita arahkan, kalau memang kurang nakal, tidak kurang nakal ya Bapak Ibu, kurang pandai, ya kurang pandai juga kita harus mengarahkan agar kita bisa membimbing. Kita sebagai guru, tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Kalau kita menuntut anak tersebut menjadi pintar, tidak akan bisa Bapak Ibu guru. Kita harus mengarahkan atau menuntun. Entah nanti masa depan anak tersebut mau jadi apa, itu nanti urusannya Tuhan yang Maha Esa. Karena memang di kurikulum Merdeka tidak boleh menghukum maupun memberikan reward atau hadiah kepada murid tersebut. Terima kasih Pak Ikra. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu guru. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk menutup agar semangat lagi, kita tepuk P5 lagi Bapak Ibu guru. Yeah. Tepuk P5. Bagaimana tadi? Ulangi, tepuk P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Tepuk P5. Yes, yes, yes. Hebat, luar biasa, mantap. Terima kasih Bapak Ibu guru. Saya rasa cukup dari saya. Semoga budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita. Saya akhiri
mudah-mudahan bisa ada manfaat dari budaya positif ini. Saya mohon maaf kalau ada banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk. Demikian skenario dari saya pada tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sekian aksi nyata yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.